Karena itu, nista-nistanya diri Anda yang seumur-umur berusaha meraih harta lalu Anda tidak sempat untuk menikmatinya, seperti nasibnya Kang Dobleh. Kadangkala ada yang sudah capek mengumpulkan sesudah kaya, mau menikmati makan bakso saja tidak bisa karena hipertensi. Lalu sadis lagi, ada yang susah payah mengumpulkan harta orang lain yang ternyata menikmati. Umpama sudah irit begitu lama agar duit terkumpul, dalam sekejap raib karena tipuan orang. Anda yang capek mengumpulkan, si penipu yang kemudian menikmati. Atau seperti nasib Nyonya Doning yang tadi saya ceritakan. Ternyata yang menikmati adalah Tukiem, pembantunya. Bekerja untuk harta itu menyengaja patah hati. Sebutlah namanya Kang Dobleh. Penghasilan finansialnya masih kategori miskin. Sehari-hari rokok saja beli eceran, kalau beli bungkusan takut tidak bisa kumpulkan uang. Suatu ketika ia diberi sarung lebaran, merasa ia sudah beli sarung baru, sarung pemberian, lalu ia simpan. Baru di lebaran tahun depannya, kemudian ia kenakan. Kang Dobleh hanya bekerja meraih uang, menikmatinya tidak pernah sempat, sibuk dikekang oleh rasa miskinnya. Sebut juga namanya Nyonya Doning. Saat yang lain tidur, ia dengan suaminya sedang menghitung uang toko. Setelah itu lembur bungkusi snack kecil pelengkap dagangan toko. Pagi harinya, toko yang lain belum buka, ia paling awal buka di jam 6 pagi. Nanti tutupnya paling malam di jam 22. Sebisa mungkin hanya dikerjakan berdua dengan suaminya, sehemat mungkin dalam menggunakan karyawan agar hasilnya tidak kemana-mana. Karena keuletan, dedikasi, dan kerja keras, akhirnya ia juga mulai kaya. Sesudah kaya, Doning terkena gagal ginjal dan harus bolak-balik masuk ke rumah sakit. Ia yang bekerja keras untuk kumpulkan harta, kemudian para dokter ternyata yang menerima hasilnya. Doning pun akhirnya wafat, suaminya menikah lagi. Karena anak kecilnya sangat dekat dengan pembantunya, sebutlah namanya Tukiem, suaminya kemudian menikahi Tukiem demi anaknya. Kini Tukiem menjadi nyonya. Dalam benak Tukiem kemudian berkata, Nyonya Doning yang bekerja keras, kini aku yang menikmati semuanya. Coba, Anda sadar apa tidak? Anda meraih harta dengan susah payah sebenarnya persis monyet bego yang super goblok. Tahu-tahu ujung-ujungnya harus dilepaskan, Anda mau-maunya bersusah payah meraihnya. Betapa tidak? Patah hati yang sangat disengaja coba. Anda yang dengan penuh dedikasi mengumpulkan harta, ujung-ujungnya harus Anda berikan semuanya kepada orang lain tanpa sisa. Saat Anda mati, semua harta Anda harus Anda serahkan kepada orang lain, yakni kepada ahli waris Anda. Dari Qatadah, dari Mutarrif, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian. Lantas Nabi SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Qala wa hallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa ambaita. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Beliau, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Kecuali sesuatu yang engkau makan, lalu engkau membusukkannya atau menjadi kotoran. Atau sesuatu yang engkau pakai, lalu engkau mengusangkannya. Atau sesuatu yang engkau sedekahkan, lalu engkau anggap telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaqulul abdu mali mali innama lahu min malihi thalathun ma akala fa'afna au labisa fa'abla au aqta fa'tana wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Hamba berkata, hartaku, hartaku, bukankah hartanya itu hanyalah 3? Yang ia makan lalu busuk atau jadi kotoran, yang ia kenakan lalu usang, yang ia berikan yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Harta selain itu adalah sesuatu yang musnah dan ia akan meninggalkannya untuk yang lain. Hadis riwayat Muslim.
Harta itu hanya apa yang Anda makan lalu busuk, apa yang Anda kenakan lalu usang, apa yang dengan susah payah Anda kumpulkan lalu ketika Anda mati akan diberikan kepada yang lain. Karena itu, nista-nistanya diri Anda yang seumur-umur berusaha meraih harta lalu Anda tidak sempat untuk menikmatinya, seperti nasibnya Kang Dobleh. Kadangkala ada yang sudah capek mengumpulkan sesudah kaya, mau menikmati makan bakso saja tidak bisa karena hipertensi. Lalu sadis lagi, ada yang susah payah mengumpulkan harta orang lain yang ternyata menikmati. Umpama sudah irit begitu lama agar duit terkumpul, dalam sekejap raib karena tipuan orang. Anda yang capek mengumpulkan, si penipu yang kemudian menikmati. Atau seperti nasib Nyonya Doning yang tadi saya ceritakan. Ternyata yang menikmati adalah Tukiem, pembantunya. Karenanya, prinsip dasar menguasai harta itu adalah mengalirkannya, yakni belanja dan berbagi. Anda sampai lengah menomorduakan belanja dan berbagi, harta Anda akan menelikung diri Anda dari belakang, bikin Anda patah hati. Sebuah syair Arab menyebutkan antalil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Engkau akan menjadi budak harta jika engkau menahan harta tersebut. Namun jika engkau membelanjakannya, harta tersebut barulah menjadi milik Anda. Imam Al-Ahnaf dalam kitab Tafsirul Quranil Azim. Namun begini, semua harta Anda akan lepas, akan bikin Anda patah hati. Tetapi Anda jangan putus asa dulu. Semua harta akan bikin patah hati. Tapi ingat, jiwa Anda akan terus melanggeng tanpa kemusnahan. Melanggeng ke negeri akhirat. Nah, harta Anda itu bisa Anda akses energinya untuk memuliakan jiwa Anda. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Artinya, yang akan mengiringi mayit itu ada 3. Yang 2 akan kembali, sedangkan yang 1 akan menemaninya. Yang mengiringinya tadi adalah keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang tetap menemani hanyalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, energi amal dari harta Anda itu yang akan melanggeng menyertai jiwa Anda. Sebab ini, pastikan Anda bekerja keras meraih harta dengan tujuan memuliakan jiwa Anda. Misal, Anda merasa kalau rumah Anda bobrok, Anda akan direndahkan orang. Ya, bangun rumah yang layak untuk mengangkat martabat diri Anda dan keluarga Anda. Misal, kalau bisnis Anda kecil, keluarga Anda teriak-teriak lapar, kurang nafkah, maka bangun bisnis Anda untuk memuliakan dan melayani keluarga Anda. Misal Anda kalau miskin merasa merepotkan agama, bangsa, dan masyarakat, ya raih kekayaan dengan penuh dedikasi agar Anda tidak merepotkan kepada orang lain. Syukur Anda bisa memuliakan agama, bangsa, dan masyarakat Anda dengan menggunakan kekayaan Anda. Misal jiwa Anda butuh refreshing untuk redakan kepenatan, ya pakai harta Anda untuk plesiran. Segala hasil ya karena niat. Kalau Anda bekerja hanya demi obsesi harta, itu Anda semata-mata menyengaja patah hati. Namun kalau Anda mengkonversikan niatnya untuk tujuan-tujuan kemuliaan jiwa, itu energi amal harta Anda akan terbawa melanggeng bersama keabadian jiwa Anda. Jangan jadi monyet bego yang super goblok. Sudah dinikmati tidak, malah sibuk digenggam dan dikumpulkan. Nah, yang paling cerdas itu dinikmati juga untuk amal memuliakan jiwa. Jajan oke, sedekah oke, belanja yes, dermawan juga yes.